Bayangkan jika Anda sedang berdiri di tepi sungai yang deras, alirannya tak pernah berhenti, kuat, tenang, dan pasti. Di hadapan Anda, seorang nelayan tua melemparkan jaring dengan santai, seolah tanpa beban. Setiap kali jaring itu ditarik, ia penuh dengan ikan segar. Sementara di sisi lain, seorang pria muda terlihat tegang, terus mengais-ngais air dengan tangan kosong. Frustrasi saat ikan-ikan itu lolos dari genggamannya. Mengapa yang satu menerima begitu banyak, sementara yang lain terus kehilangan? Ini bukan sekadar soal teknik atau seberapa keras usaha yang dilakukan. Ini menyangkut sesuatu yang lebih dalam, sebuah prinsip yang oleh Lao Tzu, filsuf Taoisme kuno, disebut sebagai Wu Wei, yakni tindakan tanpa pemaksaan. Tapi bagaimana mungkin tidak berusaha keras justru membawa kelimpahan? Bagaimana mungkin melepaskan bisa lebih efektif dalam menarik rezeki dibandingkan dengan memaksanya? Pemikiran ini jelas bertentangan dengan apa yang selama ini diajarkan dunia. Bahwa kita harus bekerja lebih keras, memaksa keadaan, dan merebut kesempatan sebelum orang lain mendahului. Namun, Lao Tzu menawarkan sudut pandang yang berbeda, bahkan mengganggu, lewat pertanyaannya. Apakah sungai pernah memaksa airnya mengalir? Atau apakah matahari pernah memaksa rumput tumbuh? Ada hukum alam yang bekerja di balik semua ini. Hukum yang sering kita abaikan karena terlalu sibuk mengendalikan segalanya. Dan disinilah letak paradoks terbesar. Semakin keras kita mencengkeram, semakin banyak yang justru lepas dari genggaman. Pernahkah Anda merasa seperti pria muda di tepi sungai itu? Berjuang terus-menerus, memaksakan kehendak, berusaha mengontrol situasi, tapi justru merasa makin jauh dari apa yang Anda inginkan. Mungkin Anda mulai bertanya, mengapa sebagian orang seperti dilahirkan dalam aliran rezeki yang lancar, sementara yang lain terjebak dalam siklus kekurangan? Apakah ini hanya soal keberuntungan, atau ada prinsip yang lebih dalam yang belum kita pahami? Dan bagaimana mungkin tidak melakukan apa-apa justru menjadi jalan menuju kelimpahan? Ini bukan pertanyaan biasa. Ini pertanyaan yang menyentuh akar cara kita memandang kenyataan. Lao Tzu tidak sedang mengajak kita untuk bermalas-malasan atau pasrah tanpa arah. Ia berbicara tentang kecerdasan alam semesta, tentang bagaimana segalanya akan bergerak selaras saat kita berhenti melawan arusnya. Tapi bagaimana caranya? Bagaimana kita bisa menjadi seperti sungai yang mengalir, bukan seperti batu yang terus terhantam arus? Dan yang lebih penting, apa yang harus kita lepaskan dari pikiran, keyakinan, sampai tindakan, agar rezeki bisa mengalir tanpa hambatan? Jawaban dari pertanyaan ini memang tidak sederhana. Tapi dari sinilah perjalanan kita bermula. Perjalanan yang akan mengubah cara kita memahami usaha, rezeki, dan makna sejati dari kepemilikan. Karena bisa jadi rezeki bukanlah sesuatu yang harus dikejar, melainkan sesuatu yang akan mendatangi kita saat kita akhirnya memahami alirannya. Kita hidup dalam ilusi kontrol. Tanpa sadar, setiap hari kita dikuasai oleh keyakinan tersembunyi bahwa jika kita tidak mengendalikan segalanya, maka kita akan kehilangan semuanya. Lihat saja bagaimana kita menjalani kehidupan. Merencanakan setiap detik, memaksakan keinginan pada orang lain, menghitung segala risiko hingga kehilangan rasa, dan berpikir bahwa dengan cara itu kita bisa menjamin kesuksesan. Kita percaya bahwa rezeki adalah sesuatu yang harus dikalkulasi, dipaksakan, dan diperjuangkan dengan keringat dan air mata. Namun, Lao Tzu menertawakan kegelisahan ini. Dalam Tao Te Ching, ia menulis bahwa dunia ini suci dan tak bisa diperbaiki. Jika kita mencoba mencengkeramnya, kita justru akan kehilangannya. Ini bukan sekadar kalimat puitis spiritual, melainkan hukum psikologis yang telah diakui oleh para pemikir terbesar sepanjang sejarah. Lalu, mengapa kita terus memaksa? Carl Jung menyebutnya sebagai ego yang terlalu menuntut. Keyakinan bahwa kitalah pusat segalanya, bahwa segala sesuatu harus tunduk pada kehendak kita. Tapi semakin keras ego mencengkeram, semakin dalam penderitaannya. Friedrich Nietzsche menambahkan bahwa keinginan untuk mengontrol sebenarnya adalah bentuk tersembunyi dari ketakutan. Takut bahwa semesta tak peduli dengan rencana kita. Kita takut pada ketidakpastian dan tidak percaya bahwa ada kecerdasan alam yang bekerja di balik semuanya. Maka, kita pun mencoba menjadi Tuhan kecil yang mengatur hidup sesuai keinginan. Inilah akar persoalannya. Kita mengira rezeki adalah buah dari usaha kita sendiri. Padahal Lao Tzu mengajarkan bahwa rezeki muncul dari keselarasan dengan Tao, yaitu jalan alam semesta. Konsep Wu Wei sering disalahpahami sebagai tidak melakukan apa-apa.
Padahal sebenarnya itu berarti bertindak tanpa melawan aliran, seperti nelayan yang tahu kapan harus melempar jaring dan kapan menunggu. Ini adalah seni kepasifan aktif, bergerak selaras dengan hukum alam, bukan bermalas-malasan. Namun ego kita tak sabar. Kita ingin hasil sekarang juga, sesuai keinginan, tanpa mau percaya pada waktu yang tepat. Arthur Schopenhauer menyebut dorongan semacam itu sebagai kehendak buta, nafsu tanpa kesadaran yang justru menghancurkan diri sendiri. Akibatnya, banyak dari kita justru melawan arus. Pebisnis yang memaksakan strategi dan akhirnya bangkrut, pekerja yang mengorbankan kesehatan demi promosi namun justru kolaps, investor yang panik dan rugi besar karena tak sabar. Kita kira kita sedang berjuang, padahal kita sedang menyabotase diri. Lebih buruk lagi, kita hidup dalam masyarakat yang memuja penderitaan. Seperti yang diperingatkan Aldous Huxley dalam Brave New World, budaya kita mengagungkan kerja keras sampai titik absurd. Kita diajari bahwa jika tidak sakit, berarti belum cukup berusaha. Jika tidak stres, berarti belum serius. Namun Lao Tzu bertanya, apakah pohon oak tumbuh besar karena dipaksa, atau justru karena diberi waktu dan ruang? Masyarakat modern lupa merayakan kebijaksanaan, terlalu sibuk merayakan perjuangan. Viktor Frankl, penyintas Holocaust dan psikiater terkemuka, mengatakan bahwa manusia bisa bertahan dalam penderitaan selama ia menemukan makna. Tapi kita justru lari dari ketidakpastian dengan menggenggam kontrol erat-erat. Jean-Paul Sartre menyebut ini sebagai bad faith, kebohongan pada diri sendiri bahwa kita harus terus berjuang agar hidup bermakna. Padahal 2500 tahun lalu, Lao Tzu telah menawarkan jalan keluar. Biarkan segala sesuatu mengalir secara alami, karena hidup menjadi sederhana ketika kita berhenti memaksanya. Tapi bagaimana caranya melepaskan keinginan untuk mengontrol tanpa menjadi pasif? Disinilah rahasia terbesar Tao tentang rezeki mulai terungkap. Ketika memaksa menjadi bencana, bayangkan sebuah eksperimen pikiran yang sederhana namun menggugah. Seorang anak kecil mencoba membuka kuncir pintu. Semakin keras ia menariknya, semakin kencang pintu itu terkunci. Tapi ketika ia berhenti sejenak, menarik napas, lalu memutarnya dengan lembut, pintu itu terbuka dengan mudah. Pertanyaannya, berapa banyak pintu rezeki dalam hidup kita yang justru terkunci lebih rapat karena kita terlalu memaksanya? Tanpa kita sadari, usaha yang berlebihan seringkali menjadi penghalang terbesar bagi aliran rezeki. Ini bukan sekadar teori spiritual, melainkan pola yang bisa kita temui di kehidupan nyata. Seorang entrepreneur yang terobsesi pada pertumbuhan cepat bisa jatuh karena memaksakan ekspansi. Seorang pekerja yang memforsir diri demi promosi akhirnya tumbang karena kelelahan. Investor yang panik menjual saham saat turun justru kehilangan potensi keuntungan jangka panjang. Lao Tzu menyebut ini sebagai fanaticus labor, kerja keras yang pada akhirnya justru merusak. Secara neurologis, kita memang dirancang untuk bertahan hidup, bukan untuk menerima kelimpahan. Menurut Dr. Joe Dispenza, setiap kali kita merasa takut tidak cukup, otak melepaskan hormon stres seperti kortisol, yang mempersempit persepsi dan membuat kita kehilangan kemampuan untuk melihat peluang di sekitar. Akibatnya, kita membuat keputusan dari tempat panik, bukan kebijaksanaan, dan terjebak dalam lingkaran lelah, frustrasi, lalu kelelahan yang lebih dalam. Disinilah konsep Wu Wei dari Lao Tzu menjadi kunci. Bertindak bukan dari tempat ketakutan, tetapi dari ketenangan batin. Masalahnya, kita hidup di dalam budaya yang membuat kita terus merasa kekurangan. Iklan menjual mimpi bahwa kita harus membeli sesuatu untuk menjadi sukses. Media sosial memamerkan kesempurnaan palsu yang membuat kita merasa tertinggal. Sistem pendidikan bahkan lebih sering menanamkan persaingan daripada kolaborasi. Aldous Huxley dalam Brave New World menyatakan bahwa manusia sekarang dikendalikan bukan dengan paksaan, tapi dengan keinginan yang tak pernah bisa dipuaskan. Kita terjebak dalam illusion of scarcity, ilusi bahwa segalanya langka, sehingga terus berusaha keras, menimbun, dan cemas, padahal alam sebenarnya berlimpah. Terlalu memaksa juga membawa konsekuensi tersembunyi. Seperti sungai yang tersumbat, energi rezeki bisa terhenti karena ketegangan batin. Kita bahkan cenderung melakukan sabotas terhadap diri sendiri ketika tidak percaya pada kelimpahan semesta. Semakin keras kita mengejar, semakin hampa yang kita rasakan. Fenomena ini dikenal sebagai the burnout paradox. Epictetus, filsuf stoik, pernah berkata bahwa kekayaan sejati bukanlah memiliki banyak, melainkan membutuhkan sedikit.
Sayangnya, kita hidup dalam mentalitas harus lebih yang terus-menerus menekan. Ada tanda-tanda ketika kita sedang melawan aliran. Hidup terasa seperti pertempuran tanpa akhir, rezeki datang namun selalu diiringi kelelahan mendalam, dan kalimat seperti, "Aku harus bekerja lebih keras," terus terucap, meski hasilnya tidak sepadan. Lao Tzu akan berkata, jika kau merasa terkuras, mungkin kau sedang berenang melawan arus. Jalan keluar bukan berarti berhenti berusaha, melainkan belajar merasakan kapan waktunya bertindak dan kapan saatnya membiarkan. Seperti nelayan yang tahu kapan laut sedang bersahabat, atau petani yang bijak membaca musim. Jadi pertanyaannya sekarang, bagaimana kita bisa melepaskan ketakutan dan mulai mempercayai aliran semesta? Jawabannya terletak pada keberanian untuk memberontak terhadap cara berpikir lama dan berani memasuki kesadaran baru. Pemberontakan pertama, menolak logika dunia. Di tengah dunia yang lantang memerintahkan, berjuanglah, rebut kontrol. Ajaran Taoisme justru berbisik pelan namun dalam. Lepaskan, mengalir, percaya. Ini bukan sekadar perbedaan strategi hidup, melainkan sebuah perang paradigma. Viktor Frankl, seorang penyintas Holocaust, pernah mengungkapkan bahwa mereka yang bertahan hidup bukanlah yang paling kuat secara fisik, melainkan mereka yang mampu menemukan makna di balik penderitaan. Dari sini kita belajar, kekuatan sejati justru muncul saat kita berhenti melawan realitas dan mulai berdansa bersamanya. Taoisme menawarkan 3 prinsip utama dalam pemberontakan terhadap logika dunia. Yang pertama adalah the art of Wu Wei, yaitu bertindak tanpa paksaan. Ini bukan tentang kemalasan, melainkan aksi yang lahir dari ketenangan, bukan ketegangan. Seperti pemanah Zen yang melepas anak panah, bukan dalam obsesi, tetapi dalam kekosongan pikiran. Pebisnis yang sukses karena memahami dan melayani kebutuhan pasar, atau seniman yang menciptakan karya agung justru ketika berhenti mencoba menjadi hebat adalah contoh nyata dari prinsip ini. Kedua, ada prinsip sungai. Air selalu mengikuti jalur dengan resistensi paling kecil, namun mampu mengikis gunung. Dalam hidup, ini berarti membangun relasi yang otentik daripada memaksakan jaringan, atau fokus pada 20% usaha yang memberi 80% hasil, sebagaimana prinsip Pareto. Ketiga, adalah filsafat bambu, yang tidak melawan angin, tapi menunduk dan tetap tegak setelah badai. Seperti investor bijak yang menunggu saat pasar goyah, atau seseorang yang memilih diam saat konflik hubungan memuncak. Untuk mempraktikkan pemberontakan ini, ada latihan-latihan pembebasan diri. Pertama, meditasi pejamkan mata terhadap rezeki selama 3 menit setiap hari. Duduk diam dan bayangkan bahwa kita tak perlu mengejar, cukup membuka diri untuk menerima. Kedua, eksperimen One Day of Total Surrender, 1 hari tanpa memaksa apapun. Tidak mengatur percakapan, tidak memanipulasi hasil, hanya merespons dengan jujur. Amati peluang apa yang datang saat kita berhenti mengontrol. Ketiga, ritual melepaskan kalkulasi dengan menulis 1 hal yang akan dilepaskan setiap pagi. Misalnya, hari ini aku tidak akan menghitung jam kerja, atau aku melepaskan kebutuhan untuk tahu hasil investasiku hari ini. Sejumlah kisah nyata membuktikan kekuatan pendekatan ini. David Lynch, sutradara Twin Peaks, pernah hampir berhenti berkarya karena terobsesi kesuksesan. Namun setelah beralih ke meditasi transendental, ide-ide kreatif mulai mengalir deras. Begitu pula Arianna Huffington, pendiri HuffPost, yang sempat kolaps akibat kelelahan kerja. Ketika ia memprioritaskan istirahat dan kebijaksanaan dalam bekerja, bisnisnya justru berkembang pesat. Namun, pemberontakan ini juga menuntut kita mematikan pola pikir lama. Seperti keyakinan, kalau aku tidak mengontrol, semuanya akan berantakan. Yang seharusnya diganti dengan, semesta memiliki kecerdasan yang melebihi rencanaku. Atau, aku harus menderita dulu baru sukses. Yang perlu diubah menjadi, aliran rezeki ada di jalan tanpa perlawanan. Bahkan kalimat, ini harus terjadi sesuai caraku, patut digantikan dengan, aku terbuka terhadap kejutan kemurahan semesta. Carl Jung pernah menyatakan bahwa ketika kita berhenti melawan bayangan diri sendiri, energi yang sebelumnya terbuang itu berubah menjadi kekuatan kreatif. Inilah yang dimaksud Lao Tzu dengan kembali ke kelembutan bayi. Keadaan alami di mana kita tak lagi menghalangi aliran hidup dengan ego dan ketakutan. Dan pada akhirnya, pertanyaan paling mendalam pun muncul. Beranikah kita percaya bahwa dengan melepaskan, justru segalanya akan datang kepada kita? Jawaban sejati hanya bisa ditemukan di dalam diri, di titik tenang,
ketika kita berhenti berusaha keras dan mulai mempercayai aliran semesta. Pembongkaran ilusi terbesar ketika rezeki tak perlu dikejar. Selama ini kita hidup dalam hipnosis kolektif yang begitu kuat, keyakinan bahwa rezeki harus diperjuangkan mati-matian. Tapi Lao Tzu menghantam dogma ini hanya dengan satu kalimat sederhana namun mengguncang. Tao yang sempurna tidak pernah berjuang, maka tidak ada yang tidak dapat dicapainya. Ini bukan sekadar puisi indah, ini adalah hukum kosmik yang kini bahkan mulai diamini oleh sains modern. Dalam dunia fisika kuantum, ditemukan paradoks yang mencerminkan ajaran Tao. Partikel subatomik berperilaku berbeda tergantung apakah ia diamati atau dibiarkan mengalir secara alami. Semakin keras kita mencoba mengontrol dan mengukur, semakin kacau hasilnya. Dr. Quantum atau Fred Alan Wolf menyimpulkan bahwa alam semesta tidak merespons pada usaha keras kita, melainkan pada keselarasan kita dengan hukum dasarnya. Seperti petani Taois yang tidak memaksa tanaman tumbuh, tapi menciptakan kondisi ideal dan lalu membiarkannya, atau investor hebat tidak mencoba mengendalikan pasar, melainkan memahami tren dan bersabar, rezeki pun bekerja dengan prinsip serupa. Ia bukan sesuatu yang perlu dikejar, melainkan sesuatu yang mengalir ketika kita berhenti menghalangi jalannya. Penemuan neuroscience pun mendukung hal ini. Pemindaian otak dengan MRI menunjukkan bahwa saat kita dalam keadaan flow, dalam kondisi Wu Wei, otak memancarkan gelombang theta, gelombang yang berkaitan dengan inspirasi dan penciptaan. Sebaliknya, ketika kita berada dalam mode kontrol dan kecemasan, otak terjebak dalam gelombang beta yang penuh ketegangan. Herbert Benson dari Harvard bahkan menyatakan bahwa tindakan paling produktif seringkali muncul dari kondisi relaxed awareness, bukan dari stres atau tekanan yang berlebihan. Pencerahan sejati terjadi ketika kita menyadari bahwa kita bukanlah pencari rezeki, melainkan saluran tempat rezeki mengalir. Sama seperti sungai yang tidak perlu mendorong air untuk mengalir, atau matahari yang tidak memerintah tanaman untuk tumbuh, kita hanya perlu mengosongkan ego yang suka mengontrol, menyelaraskan diri dengan aliran kehidupan, dan membiarkan kreasi serta kemurahan semesta bergerak lewat diri kita. Untuk itu, Lao Tzu meninggalkan sebuah ritual sederhana namun mendalam. Setiap pagi, ucapkan pada diri sendiri, "Hari ini aku tidak akan memaksa. Aku akan bergerak seperti angin, menyentuh segalanya tanpa melekat pada apapun. Rezeki datang padanya yang menjadi bagian dari aliran, bukan yang berdiri di tepian sambil mencengkram pasir." Bayangkan sebuah hidup di mana uang datang bukan dari kelelahan, melainkan dari ketepatan. Hubungan tumbuh bukan dari manipulasi, tetapi dari keotentikan. Kreativitas muncul bukan dari paksaan, melainkan dari keterbukaan hati. Inilah dunia baru yang ditawarkan Lao Tzu. Dunia di mana kita berhenti menjadi pemburu dan mulai hidup sebagai bagian dari taman kosmik yang subur dan terus memberi. Kini, tantangan terakhir ada untuk Anda. Mulai besok, pilih satu bidang hidup, entah karier, cinta, atau investasi, dan berhentilah memaksakan kehendak di sana. Lakukan satu tindakan Wu Wei, biarkan sesuatu mengalir tanpa paksaan. Amati keajaiban yang terjadi ketika Anda mengganti usaha keras dengan kepasifan yang sadar. Rasakan paradoksnya, bagaimana sesuatu yang tidak Anda kerjakan justru membawa hasil lebih besar dari yang pernah Anda rancang. Seperti kata penutup Lao Tzu dalam Tao Te Ching, dengan tidak melakukan apa-apa, segala sesuatu terselesaikan. Sekarang pilihan ada di tangan Anda. Terus memaksa dan terjebak dalam siklus kelelahan, atau melepaskan dan melihat bagaimana semesta mulai bekerja untuk Anda. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika video ini bermanfaat, bagikan kepada orang-orang terdekat, dan jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini. Tinggalkan juga komentar atau pemikiran Anda di bawah. Saya selalu senang membacanya. Semoga hari Anda dipenuhi kebahagiaan dan energi positif. Sampai jumpa di video berikutnya.